Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fafidin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang berbahagia. Tiada satu untaian kata yang indah dan mulia pada malam hari ini yang diliputi oleh kebahagiaan, melainkan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmat kepada kita. Dengan nikmat itulah kita bisa melaksanakan agenda rutinitas kita sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, malam hari ini nanti kita akan lanjutkan kajian tafsir kita surah Al-Balad ayat 12 dan 13 insyaallah. Sebelumnya mari kita tilawah terlebih dahulu untuk menambah nilai hasanah kajian kita ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada
ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Alaihim narum muqsadah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan murojaah bacaan ini akan memberikan tambahan kesempurnaan bagi bacaan kita. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ayat 12 yang akan kita kaji malam hari ini yang berbunyi wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Ayat ini
tentunya masih ada kaitannya dengan ayat yang ada di atasnya. Coba kita murojaah sebentar dari ayat yang ke-10. Wahadainahun najdain, dan kami Allah telah menunjukkan kepadanya, pada manusia itu adalah dua jalan. Dua jalan dimaksud adalah kebaikan dan keburukan. Allah berikan dua itu. Kemudian ayat yang ke-11, falaqtahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Padahal jalan yang mendaki dan sukar itu adalah jalan yang menuju kepada keselamatan dan kebahagiaan atau kebaikan. Memang jalan yang menuju kepada keselamatan dan kebaikan itu adalah mendaki, sulit, sukar untuk dilalui dan ditempuh, karena terjal. Tapi itulah mestinya yang harus ditempuh oleh manusia. Tapi nyatanya tidak menempuh jalan yang mendaki dan jalan yang sukar itu. Nah, kemudian ayat yang ke-12, wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apakah jalan yang apa tadi? Yang mendaki lagi sukar itu. Tadi kan manusia tidak mau untuk menempuhnya, padahal itu jalan untuk menuju keselamatan dan kebaikan. Tapi nggak mau untuk menempuhnya. Lah sebenarnya Allah bertanya, tahukah kamu? Nah, tahukah kamu? Kamu di sini siapa yang dimaksud? Tahukah kamu di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kamu, wahai Rasul, apakah rintangan yang harus dilewati agar bisa masuk ke dalam surga? Ini disampaikan oleh Qatadah, yaitu ulama ahli tafsir pada masa tabi'in. Jadi al-aqabah itu adalah jalan yang bisa memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Akan tetapi
kebanyakan dan manusia itu tidak mau untuk menempuhnya karena memang jalannya sukar, jalannya mendaki. Jamaah yang berbahagia, bahwa pertanyaan ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dijelaskan pertanyaan ini tujuannya tadi kan wa ma adraka mal aqabah, ini kan pertanyaan. Nah, tujuannya adalah untuk menarik perhatian. Coba ini kita ilustrasikan ketika seorang guru sedang memulai untuk mengajar. Kemudian seorang guru itu melontarkan pertanyaan kepada salah seorang murid. Jadi yang ditanya mungkin hanya salah satu seorang murid, tapi tujuan dari seorang guru menanyakan satu pertanyaan itu untuk menarik perhatian, untuk menarik perhatian. Itulah metodologi. Itulah metodologi. Biasanya orang itu kalau ditanya, dia akan terwujud satu konsentrasi yang optimal karena akan menyiapkan untuk jawabannya, dan itu pun akan menarik perhatian bagi yang lainnya. Dan pertanyaan yang seperti ini, wa ma adraka, seperti ini juga banyak dijumpai di Al-Quran pada surah-surah yang lain. Contohnya apa? Al-Qari'ah, terus Mal-Qari'ah, terus nah wa ma adraka Mal-Qari'ah. Jadi tidak hanya pada satu tempat saja. Jadi untuk menarik satu perhatian bahwa apa yang ditanyakan itu sesuatu yang sangat penting. Maka awalnya untuk menimbulkan satu perhatian. Termasuk juga lagi al-haqqah, terus mal-haqqah, terus nah wa ma adraka mal-haqqah. Jadi pertanyaan-pertanyaan sejenis ini tidak hanya satu, tidak hanya dua. Begitulah sangat diperlukan metodologi untuk menumbuhkan satu perhatian terhadap sesuatu yang akan dibahas. Ini adalah menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Terus bagaimana cara melaluinya? Cara melaluinya, kalau yang namanya itu adalah jalan yang apa tadi? Mendaki lagi sukar. Bagaimana cara melaluinya? Seperti apa? Maka Allah menjelaskan seperti apa jalan yang harus dilalui, yang notabene itu adalah mendaki dan sukar.
dijelaskan pada ayat yang ke-13. Apa itu? Fakku raqabah. Fakku raqabah, yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Jadi dijelaskan jalan yang mendaki lagi apa tadi? Lagi sukar itu adalah melepaskan budak dan perbudakan. Lah hal yang seperti ini, kata Ibnu Zaid, bahwa sebaiknya manusia itu menempuh jalan yang membawanya kepada keselamatan dan kebaikan dengan cara apa? Melepaskan apa? Melepaskan budak. Melepaskan budak. Ini bukan satu perkara yang apa? Yang ringan. Karena yang namanya melepaskan budak, memerdekakan budak itu butuh biaya. Butuh biaya. Makanya kalau ini diukur oleh nafsu seseorang, itu tidak disukai. Tidak disukai. Karena apa? Ini jalan menuju surga. Itu tidak disukai. Karena kemarin telah kita kaji bahwa surga itu dihiasi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi sebaliknya, Al-Quran itu jalannya dihiasi sesuatu yang menyenangkan hawa nafsu. Lah, memerdekakan budak ini bukan sesuatu yang disukai oleh kebanyakan manusia. Apalagi ini harus memiliki harta. Padahal harta itu dicari dengan matian, hanya dikeluarkan untuk memerdekakan budak. Maka betul muncul satu pertanyaan, wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apa itu jalan yang mendaki lagi sukar kok tidak mau untuk melaluinya? Karena apa? Membutuhkan satu materi. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, hubungannya dengan budak. Budak dengan pembantu itu beda enggak? Hah? Beda. Jadi budak dengan pembantu itu beda. Lah bagaimana cara orang itu mendapatkan budak, memiliki budak pada waktu itu? Nah, bagaimana caranya? Kok terus mau membebaskan? Budak itu diperoleh itu dari tahanan atau tawanan dari musuh kaum muslimin. Jadi hasil apa? Perang, kemudian biasanya menang, akhirnya dia bisa menahan. Jadi orang-orang kafir kalah dalam perang, maka itu ditawan, kemudian ditahan. Lah hal yang seperti inilah namanya apa? Budak. Cara
kepemilikannya. Jadi mereka itu dijadikan budak di dunia. Nah, dengan cara memperoleh seperti ini jelas berbeda jauh dengan apa tadi? Pembantu rumah tangga. Wong budak diperoleh dari hasil tahanan karena peperangan. Nah, sedangkan pembantu rumah tangga tidak melalui apa? Proses seperti itu. Maka jelas berbeda. Itu satu cara untuk mendapatkan atau memiliki budak. Yang kedua, bisa lagi cara memperoleh budak itu dengan cara apa? Membeli. Iya, membeli. Dari siapa? Dari seseorang yang memiliki budak dengan cara yang sah. Jadi budak itu diperjualbelikan pada waktu itu karena memang itu hasil apa? Hasil rampasan, memiliki itu, kemudian karena dia memiliki budak bisa itu dijual. Aku pengen tuku budakmu. Nah, terserah transaksi berapa harganya, bisa. Jadi membeli dari tuannya yang memiliki budak. Bisa juga dengan jalan mendapatkan hadiah. Jadi tidak membeli tapi dikasih hadiah. Ya, yang namanya seperti benda-benda yang lain itu kan, barang-barang lain ini tak hadiah ke, tapi ini budak adalah bentuknya orang mendapatkan hadiah kan. Juga bisa wasiat, juga bisa sedekah. Ini bentuk-bentuk untuk bagaimana cara mendapatkan apa tadi? Budak. Nah, kemudian setelah orang itu memiliki budak, kemudian mau apa? Mau memerdekakannya, ya ibarat orang yang mengeluarkan apa? Kepemilikannya. Ya nggak mudah kan itu, tapi itu jalan yang menuju kepada surga. Maka dulu itu banyak dalam urusan apa? Urusan hukuman begitu dengan cara apa? Memerdekakan budak. Misalkan ada suami istri yang mengadakan apa? Hubungan di siang hari bulan apa? Bulan Ramadan, bulan puasa kan begitu toh. Nah, maka hukumannya pertama kali apa yang pertama? Memerdekakan budak. Iya, karena memang budak pada waktu itu banyak dan luar biasa itu nilainya. Tapi itu berat kan begitu, itu berat bagi seseorang yang memiliki budak seperti itu. Atau bisa lagi ada budak mukmin yang dimiliki orang lain, kemudian dia apa? Dibeli tapi untuk dimerdekakan, tidak dibeli untuk apa? Untuk dirinya, tapi dibeli untuk dimerdekakan. Yo mahal. Dulu yang pernah kita kaji siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berharta, sering memerdekakan budak-budak, dibeli oleh siapa? Oleh Abu Bakar, bebaskan. Dan ini merupakan jalan yang menanjak, tinggi, sulit, sukar,
tapi demi kebaikan dan jalan menuju kepada surga, memberikan budak. Maka sampai dulu ayahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq memberikan saran kepada anaknya yang namanya orang tua, Abu Bakar, kalau kamu itu memerdekakan budak, bu ya yang masih kuat kan begitu, masih muda-muda, siapa tahu besok akan bisa membantu kepada kamu. Nah, itu kan nasihat orang tua. Berarti kalau memerdekakan budak yang masih muda, masih kuat, dengan harapan besok akan bisa membantu, berarti dalam melakukan satu perbuatan itu tidak karena Allah. Maka Abu Bakar menjawab, Bapak, kami merdekakan seperti ini hanya karena Allah. Saya tidak akan mengharapkan satu balasan dari mereka. Luar biasa. Luar biasa. Seperti Bilal. Bilal kan juga begitu. Awalnya disiksa oleh siapa? Oleh majikannya. Dan dia adalah muslim. Kamu mau keluar enggak dari agama Muhammad kan begitu toh? Enggak mau. Siksa. Terus akad. Nah, akhirnya tebus saja, beli. Maunya berapa? Beli. Nah, udah, anak sudah beli ya sudah, dia bebas. Tidak ada lagi seseorang untuk menyiksanya. Karena sudah bebas, dia merdekakan. Lah kondisi yang seperti ini berat rasanya. Berat rasanya. Maka pada ayat sebelumnya itu kan betapa banyak orang yang sombong telah menghabiskan apa? Hartanya, tapi digunakan untuk kemaksiatan, kan begitu. Dia nggak mau untuk melakukan hartanya itu ke jalan yang baik. Jamaah yang berbahagia, jalan yang terjal dan tinggi menanjak berat ini Allah jelaskan pada ayat 13, yaitu fakku raqabah, melepaskan budak dari perbudakan. Nah, sekarang apa nilai kebaikan bagi orang yang mau melakukan hal seperti ini, yaitu mau apa? Memerdekakan budak. Qatadah telah meriwayatkan dari Salim Ibnu Abdul Ja'ad dari Ma'dah Ibnu Abi Talhah dari Abu Najih yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang hubungannya dengan kebaikan bagi orang yang mau memerdekakan budak. Ayyuma muslimin, orang muslim yang memerdekakan rajulan musliman, maksudnya seorang budak laki-laki yang muslim. Jadi ada seorang muslim yang mau memerdekakan seorang budak laki-laki yang muslim juga. Jadi ini sesama muslim, sama muslim. Jadi orang muslim memerdekakan seorang budak laki-laki yang muslim, kan begitu. Tadi seperti Bilal tadi, karena muslim. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ja'ilun, akan menjadikan, maka Allah akan menjadikan apa? Wafa'a kulli azmin min izamihi azman
yaitu untuk setiap anggota tubuhnya. Nah, jadi untuk setiap anggota tubuhnya, dengan anggota tubuh budak yang dimerdekakan itu dari neraka. Jadi imbalannya itu adalah setiap anggota tubuhnya yang memerdekakan dengan anggota tubuh budak yang dimerdekakan itu adalah dari api neraka. Luar biasa. Jadi muharrarihu minan nar. Jadi itu kan tinggi kan untuk nilai kebaikan bagi orang yang mau memberikan budak. Tapi kenapa itu tidak ditempuh kan begitu? Kenapa tidak ditempuh? Ya karena apa? Jalannya tinggi, menanjak, sukar kan begitu. Dan begitu pula wa ayyumamra'atin muslimatin, dan juga wanita apa? Muslimah yang memerdekakan seorang budak perempuan, ittaqatim ra'atu muslimatin fa innallaha ja'ilun, sama, maka sesungguhnya Allah akan menjadikannya juga imbalannya. Apa imbalannya? Wafa'a kulli azmin min idhamiha azman min idhamiha minan nar, yaitu untuk setiap anggota tubuhnya yang memerdekakan itu dengan setiap anggota tubuh budak perempuan yang dimerdekakannya itu dari api neraka. Jadi orang yang mau memerdekakan budak itu intinya akan bisa membebaskan seseorang itu dari neraka. Otomatis apa? Masuk surga. Tapi sulit. Hadis ini muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, anggota Lajnah Daimah, ini komite fatwa majelis ulama di Saudi Arabia sana, salah satu di antara jalan yang susah ditempuh, ini hanya salah satu cara, bukan satu-satunya. Jadi masih apa? Masih banyak lagi jalan-jalan yang susah ditempuh. Nah, salah satu jalan yang susah ditempuh bagi seseorang itu adalah bersedekah. Bersedekah. Harta yang telah dikumpulkan dengan susah payah. Mengumpulkan harta itu enak apa susah tuh? Susah. Susahnya gimana? Oh, sing golek. Jadi dari pagi sampai sore, terus dikatakan sampai peras apa? Keringat, banting tulang, kaki untuk kepala untuk elok tuh win. Lah iya, itu mencari harta sampai mengatakan kaki untuk kepala, kepala untuk kaki. Mestinya kan kaki untuk berjalan, ngono jane. Tapi enggak, kaki untuk kepala. Ini saking apa? Saking sulit dan beratnya
orang itu untuk mengumpulkan harta. Nah, setelah itu terkumpul, itu untuk disedekahkan, untuk diinfakkan, untuk dikeluarkan, berat rasanya. Kalau ingat cara mencarinya. Akan tetapi kalau membayangkan nanti hasil balasannya, tentunya akan semangat juga. Meskipun itu sulit, tetap dilaluinya. Berat. Tapi berat itu memerlukan satu perjuangan. Tanpa dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya tidak mungkin itu akan bisa melalui jalan yang tinggi, terjal, sulit, tidak mungkin. Tapi toh nanti hasil yang akan diperoleh adalah satu kebaikan, satu keselamatan. Itu Syekh Shalih bin Al Fauzan mengatakan seperti itu. Juga akan terasa sulit untuk dikeluarkan, ya kan? Berat untuk dikeluarkan. Apalagi nanti setan memberikan satu godaan apa? Kalau kamu nanti mengeluarkan hartamu untuk sedekah jalan Allah, kamu akan miskin. Kamu akan miskin. Itu yang bisiki siapa? Setan. Dan bisikan setan itu adalah lembut, halus, nggak terasa, tapi di dalam hati ada detikan seperti itu. Nggak dengar bisikannya, tapi dalam hati ada bisikan, nanti miskin, itu dalam hati. Yung kamu mencarinya mati-matian kok, hanya akan dikeluarkan di jalan Allah. Nah, terlebih lagi jika dikeluarkan untuk ketaatan kepada Allah, lebih berat lagi. Untuk kepentingan-kepentingan di jalan Allah, mikirnya mempertimbangkan beberapa kali. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak baik tanpa berpikir. Ini pengajian butuh dana pelutik 10.000. Ini lapangan mau pentas seni nyo satu sithik. Butuh apa? Nari ngono malahan. Butuh apa to? Wah, mungkin wah sudah entek bro, tak cukupi sing kuwi. Nah, iya kan? Tak cukupi kan. Tanpa nganggo proposal. Ini harus bantu nggo kepentingan pengajian dadak mana proposalnya? Alah. Iya. Jadi dikeluarkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang namanya haji, umroh yang memerlukan apa? Biaya yang cukup banyak. Oh, itu berat lagi itu rasanya. Berat lagi rasanya. Tapi sebaliknya sangat mudah, kata beliau Syekh Shalih bin Al Fauzan, jika dikeluarkannya untuk kemaksiatan. Lebih mudah itu. Maka bangga bisa menghambur-hamburkan apa? Harta yang tidak bermanfaat. Dia akan merasa bangga. Bisa bangga. Nah, mestinya bangga itu kalau kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah dengan harta yang notabene tadi dicari dengan mati
matian bisa kita keluarkan di jalan Allah, kita merasa senang. Alhamdulillah. Itulah harta yang sebenarnya. Maka Rasulullah mengatakan harta itu kan harta yang dimakan. Itu nanti akan musnah. Harta yang dipakai itu akan usang. Lah nek musnah dan usang kemana? Ya nggak ada manfaat yang namanya musnah kok, namanya usang udah hilang gitu saja. Kemudian harta yang ketiga yang dikeluarkan di jalan Allah, itulah harta yang sebenarnya. Berarti harta yang dihambur-hamburkan untuk kemaksiatan, meskipun itu hartanya dikeluarkan, tapi itu tidak akan memberikan satu nilai kebaikan di sisi Allah. Kenapa? Itu Allah tidak ridho. Itu bukan bentuk syukur, tapi bentuk kufur, kemaksiatan terhadap Allah dengan menggunakan apa? Fasilitas yang Allah berikan. Dia bisa maksiat dengan harta yang banyak, toh harta itu dari Allah. Jadi bermaksiat menggunakan fasilitas yang Allah berikan. Itu bentuk satu kekufuran. Memang syukur itu adalah memanfaatkan apa? Pemberian Allah untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Itu syukur. Nah, sedangkan kalau menggunakan fasilitas dari Allah tapi justru untuk kemaksiatan yang Allah murka, itu bukan bentuk syukur. Jadi bentuk kufur nikmat. Lah hal ini adalah apa? Harta. Karena memerdekakan budak itu adalah dengan harta. Yang membelinya. Kecuali nih dia punya budak terus dimerdekakan, itu selesai. Tapi pun itu juga pertimbangan yang berat bagi orang yang tidak berpikir masa depannya. Karena itu merupakan satu kepemilikan yang nilainya mahal, kan begitu. Jamaah yang berbahagia, melepaskan budak itu memiliki dua makna. Jadi membebaskan budak, melepaskan budak itu ada dua makna. Jadi fakku raqabah itu ada dua makna. Bagaimana maksudnya melepaskan budak dua makna itu? Yang pertama, yaitu melepaskan budak itu dari status budak. Maksudnya gimana? Hah? Melepaskannya dari status budak. Maksudnya gimana? Gimana? Awalnya tadi apa? Budak. Nah, kemudian dia lepaskan dari status budak itu sehingga sudah tidak budak lagi. Jadi apa? Merdeka, udah bebas, merdeka. Iya. Jadi melepaskannya dari status budak, dilepaskan dengan cara apa? Seseorang memerdekakan budak-budak yang menjadi miliknya. Karena dia punya budak, maka terus dicolke, maksudnya dilepaskan. Dah, kamu sekarang sudah tidak budak lagi, dah kamu tak bebaskan, merdeka, tidak terikat lagi. Wah, mahal seperti ini. Ini nilai seperti ini yang berat tadi, jalan yang menanjak tadi. Karena apa? Akan ada pemikiran-pemikiran yang dalam bagi orang yang tidak memiliki satu keikhlasan dan berpikir di masa yang akan datang. Oh, kini tak dol regane pira atau justru tak apa? Tak colke kan gitu. Kayak dene bandingan punya apa? Punya Pajero terus dilepas go kepentingan siapa? Kepentingan
umat umum. Wah, wes berat nggak itu kira-kira? Hah? Berat kan? Berat, orang duwe ngomong berat kok. Apalagi kalau punya, enggak kita menggambarkan sebenarnya berat rasanya. Padahal harganya akan mahal. Jadi melepaskan dari status budak karena dia memilikinya. Karena memilikinya. Atau ini milik orang lain yang ia beli, kemudian ia merdekakan. Nah, ini ada budak milik orang lain, orangnya muslim, muslimah, udah toh? Udah, biar dia merdeka, nggak terikat, jika akan melakukan apapun tidak diikat oleh majikannya. Udah, tak beli berapa? Nah ya mahal. Nah, terserah yang memiliki budak menghendaki berapa, terus yang membeli sanggup atau tidak, kuat atau tidak. Harta benda seperti ini, wow, enggak kecil. Nah itu yang pertama. Jadi cara melepaskan budak yaitu karena memiliki kemudian dilepaskan, atau membeli budak orang lain. Yang kedua yaitu melepaskan budak dari penawanan. Apa penawanan itu? Tawanan, hukuman, dilepaskan, ditawan, ya toh? Ditawan tebus, tawan tebus. Nah iya ini kan berat kan, ora sana ora kadang ini orang Islam ditawan udah tak tebus. Coba, luar biasa ini. Maka berat. Kenapa manusia tidak mau menempuh jalan yang seperti itu, padahal itu menuju keselamatan dan kebahagiaan, tapi nggak menempuhnya. Lah apa atau jalan yang terjal itu? Ya ini memerdekakan budak, kan begitu. Jadi melepaskan budak dari penawanan. Karena apa? Perang. Karena perang. Nah sehingga terus banyak yang ditawan. Dan dia tidak mau untuk mengeluarkan kecuali kalau dibeli atau ditebus, dibayar, baru dikeluarkan. Nah, jamaah yang berbahagia, hal-hal yang seperti ini adalah satu perbuatan yang tidak apa? Tidak mudah. Tidak mudah. Wes, manusia itu kalau sudah hubungannya dengan apa? Dengan harta, berat. Kalau dia tidak memiliki satu keimanan yang kuat dan berpikir untuk perjalanan kehidupan masa yang akan datang. Maka pertanyaan pada ayat 12, wa ma adraka mal aqobah, tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? Maka Allah jelaskan sendiri, yaitu Raqabah. Dan tentunya jalan yang mendaki dan sukar ini tidak hanya satu, masih ada lanjutannya yang insya Allah akan kita kaji di pertemuan yang akan datang, yaitu ayat yang ke-14. Bagaimana nanti jalan yang mendaki lagi sukar itu selain memerdekakan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk dapat meneruskan kajian rutin kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.